Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial NIM 1808 1040 84 dari kelas IPS E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Assalamualaikum, Bapak Ibu anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membuka pelajaran pada hari ini. Ya, Ibu buka pelajaran pada hari ini. Ibu akan membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sri Rama Islami Hadirat Sekar Bulan Saripun Nama Nur Hikmah Citra Nur Aini. Oh, mau berangkat ya? Kenapa nggak berangkat? Sakit udah. Heni Indriani izin Bu. Oh, izin. Apa? Nggak tahu. Oh iya. Itu lebih. Sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, sini kalian pernah dengar apa itu kelangkaan, apa itu kebutuhan? Kalian tahu? Ya, Apa? kelangkaan adalah jika kebutuhan terbatas dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, ya, jadi kelangkaan itu kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Dengan singkatnya gini, kelangkaan itu terjadi karena jumlah kebutuhannya lebih banyak dari jumlah barang atau jasa yang tersedia. Kelangkaan itu bukan berarti sulit untuk diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan yang ingin kita penuhi. Nah, di sini masalah kelangkaan itu selalu dihadapi merupakan masalah bagaimana seseorang memenuhi kebutuhan yang banyak, beragam dengan alat yang terbatas. Apabila sumber daya yang tidak digunakan untuk menghasilkan suatu memuas kebutuhan dan jumlah tidak terbatas, maka sumber daya tersebut dikatakan tidak mengalami kelangkaan. Di sini kebutuhan yang tidak terbatas itu ada sifat alami manusia, sifat pendatang, sifat faktor lingkungan sosial, kemajuan teknologi dan informasi, terus ada akulturasi budaya, perdagangan internasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat alami manusia. Manusia itu memiliki sifat yang selalu merasa kurang yang ingin dia miliki. Semakin banyak keinginan yang ia inginkan, kebutuhan juga ia ingin dipenuhi gitu. Contohnya kayak seseorang telah membeli radio, tetapi seseorang itu kayak merasa kurang gitu. Saya tidak punya alat teknologi yang zaman sekarang gitu. Kayak misalnya saya pengen beli radio, pengen beli televisi, pengen beli laptop, pengen beli handphone gitu. Nah, di sini yang kedua itu ada sifat pendatang. Jadi sifat pendatang itu semakin tinggi seseorang, maka akan semakin banyak kebutuhan yang ia inginkan. Kayak misal seorang guru itu hanya memiliki sebuah motor, tetapi seorang DPR gitu yang gajinya lebih banyak, lebih besar, jadi dia tuh ingin membeli sebuah mobil karena menurutnya itu kayak jabatan saya lebih tinggi dari mereka gitu. Jadi saya pengen beli mobil itu untuk kayak
Selanjutnya ada faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan itu lingkungan tempat manusia tinggal mendorong manusia untuk bertindak menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan di mana ia tinggal. Contohnya itu kayak manusia yang tinggal di desa, biasanya itu barang penyesuaiannya itu lebih sederhana dibandingkan dengan manusia yang hidup di kota. Itu kayak lebih mewah, lebih serba rumah, ya kayak mempunyai barang yang mewah, mempunyai rumah yang mewah dan bagus lah seperti itu. Selanjutnya itu ada lingkungan sosial. Dalam hidup bermasyarakat, budaya dan keadaan sosial berpengaruh kepada perilaku masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kebiasaan untuk meniru tingkah laku orang lain. Seperti misalnya kayak contohnya itu kayak misal saya tuh fans gitu sama artis, kayak artisnya tuh kayak yang ustadz kayak gitu. Nah, jadi kita tuh pengen menirukan akhlaknya itu lebih baik gitu. Jangan kayak akhlaknya tuh kayak nggak baik gitu, kayak gitulah intinya. Selanjutnya itu ada kemajuan teknologi informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka informasi tentang barang-barang dengan teknologi dan model terbaru dapat dengan mudah didapatkan oleh banyak orang. Kayak contohnya tuh kayak misal kita tuh kayak membeli kayak jual workshop gitu. Di sini kan banyak ya rata-rata yang jualan tuh kayak online itu kan kemajuan teknologi ya. Jadi kita tuh kayak menggunakan handphone itu untuk berjualan. Nah, selanjutnya itu akulturasi budaya, unsur kebudayaan yang satu dapat berpengaruh terhadap kebudayaan yang lain. Dengan masuknya budaya lain terhadap budaya yang sudah ada, maka dapat menimbulkan kebutuhan yang baru. Contohnya itu gaya Eropa Indonesia, contohnya dalam bidang busana. Nah, bukan itu aja, bisa kita tuh kayak mengidolakan artis Korea gitu. Nah, budaya artis Korea kan pasti masuklah ke Indonesia, kayak busananya gitu kan kayak ya busananya yang modern apa gitu. Jadi kita tuh orang Indonesia ini juga pengen, saya pengen ikutan artis kayak Korea kayak gitu, saya kan fans gitu. Jadi saya tuh pengen memiliki busana seperti artis Korea tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perdagangan internasional. Ini perdagangan internasional dengan maka akan terjadi perdagangan antar negara sehingga arus barang akan semakin cepat dan beraneka ragam yang mendorong meningkatkan kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian kebutuhan. Kebutuhan itu pada dasarnya berasal dari butuh atau perlu, penting dan juga ketergantungan. Jika diartikan pada dasarnya, kebutuhan itu setiap hal yang diperlukan orang lain dalam sebuah kegiatan tertentu. Terus macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama itu berdasarkan intensitas kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia seperti pakaian, makanan, dan papan. Atau papan itu yang tempat dia tinggali. Yang selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi manusia setelah semua kebutuhan primer terpenuhi, seperti halnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan kebersihan, dan kebutuhan akan pendidikan. Yang terakhir itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia akan barang-barang mewah, seperti contohnya kayak rumah mewah, mobil
terlebih dahulu hingga batas waktu yang tertentu gitu. Contohnya kayak kebutuhan yang akan datang, misal saya ingin membeli pakaian gitu, tapi saya belum punya uangnya. Nah, jadi kita tuh sebelum kita membeli pakaian tersebut, kita mengumpulkan uang terlebih dahulu dan terus kita membelinya. Berarti itu kan memenuhi kebutuhan yang kita inginkan pada saat nanti. Nah, kebutuhan yang tidak terduga, kebutuhan tidak terduga merupakan kebutuhan yang waktu datangnya tidak terduga ataupun tiba-tiba. Contohnya itu nah, kebutuhan tidak terduga. Tadi kan kebutuhan yang waktunya itu tiba-tiba atau tidak terduga. Misalnya kita tuh sakit ya, atau sakit kayak nyeri head, itu kan tidak terduga, itu kan tiba-tiba. Itu sih contohnya. Yang terakhir itu ada berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan individu, yang mana kebutuhan individu. Kebutuhan individu itu setiap kebutuhan yang hanya digunakan untuk perorangan, hanya pakai untuk kepentingan orang satu saja. Dan terakhir itu kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan setiap kebutuhan yang digunakan untuk kepentingan kelompok. Nah, tadi saya kan udah menjelaskan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya guys. Dan saya mohon maaf apabila di dalam video tersebut masih banyak kekurangannya dan penjelasan materinya juga masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.